Sugeng Rawuh, selamat datang di kota Semarang. Ngabuburit bersama Tokoh, episode kali ini sangat spesial karena kami datang jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang untuk tahu aktivitas menjelang berbuka puasa orang nomor 1 seprovinsi Jawa Tengah. Kira-kira apa saja ya kegiatan tokoh yang hobi bersepeda ini menjelang berbuka puasa bersama dengan keluarganya? Ayo ikuti saya ketemu tokoh yang berikut ini. Assalamualaikum. Salam. Aduh, matur suwun sangat Pak, bener nggak Pak? Matur suwun sangat. Matur nuwun aja. Oh, terima kasih Pak Ganjar. Sama ya Mbak. Sudah menerima CNN Indonesia di rumah dinasnya. Ini rumah dinas Gubernur Jawa Tengah. Ya, Puri Gede. Puri Gede. Apa filosofinya itu? Kenapa namanya Puri Gede Pak? Apa karena gede? Apa-apa? Katanya begitu, Puri yang gede pada saat itu ya. Karena ini dibangun tahun 1925. Itu. Dan yang bangun bukan pemerintah. Dulu punya swasta, dugaan saya dulu dibeli aja sama pemerintah. Ini turun-temurun semua gubernur Jawa Tengah selalu di Puri Gede Pak? Iya, rata-rata. Kecuali Pak Muwardi ya. Karena kita ada rumah dinas yang dibuat Pak Muwardi di bawah. Jadi di dekat Lawang Sewu berhadapan. Oh, yang depannya Tugu Muda. Wisma Perdamaian. Wisma Perdamaian. Iya, tapi tadi kita lewat tuh Pak. Katanya yang pakai hanya Pak Muwardi saja. Yang lain lebih merasa homey di sini. Merasa hobi di sini ya. Ya. Ini kok saya ada di rumah dinas gubernur tapi kok banyak banget sepeda ya Pak ya. Iya. Ini kayak sama kayak hobinya Pak Ganjar. Kalau kita lihat di media sosial di Instagram suka banget sepedaan. Iya. Ini koleksi sepedanya Pak Gubernur semuanya. Saya pengen Enggak, lihat. sama istri. Oke. Kita kan judulnya kalau membuat kaos itu suami istri goes. Oke. Sering kita lihat sepedaan sama Bu Atiko sampai ke Magelang, sampai ke Candi Borobudur. Emang hobi Pak sepedaan? Istri saya hobi olahraga. Sekarang lagi suka lari dia, maraton. Oke. Dia lagi latihan maraton. Kemarin mencoba half maraton gitu. Tapi saya enggak, saya sukanya sepeda. Cuman kemarin waktu jatuh jadi belum boleh sepedaan. Sekarang udah pulih? Belum sih, jadi kalau ini begini ini belum bisa. Oh, jadi belum bisa Jadi suruh naik terapi, sepeda. kemarin kita coba sepeda statik tapi juga ternyata nahan juga belum boleh, ya sudah gitu. Oke, ini sepeda favoritnya Pak Ganjar yang mana sih? Ini. Oke, kita pengen lihat Ya. sepeda favoritnya Pak Ganjar yang sering dipakai. Ini. Oh, yang Jadi ini. ini yang kemarin saya jatuh juga pakai itu. Oh, jadi sepeda favorit yang bikin jatuh pakai ini. Tapi Iya. besok-besok dipakai lagi nggak? Oh pasti. Karena sepeda ini nanjak oke, ngebut oke, dan sudah kita teruji lah ini. Oke, kalau sepeda yang ini kok ada sepeda warna pink. Ini sepedanya ibu berarti? Enggak, istri itu ya. Oh, sepedanya ibu. Punya istri ya. Katanya ada cerita menarik di balik sepedanya Pak Ganjar. Betul. Nah, ini kita dengar Jadi pengen pernah tahu. saya ditanya orang, Pak Ganjar kok sepedanya banyak banget, sebenarnya enggak? Oke. Saya beli itu mungkin 3 kali aja, 3 atau 4 kali aja. Itu aja sebenarnya. Tapi ada beberapa sepeda yang Oke. terpaksa beli judulnya. Jadi pernah suatu ketika beberapa sepeda ini dari produsennya dikirim. Nah, saya tolak. Wah, ternyata dia tersinggung. Yang mana aja nih Pak sepedanya? Ada IN 1, 2, 3. Oke, sepeda ini Terus saya nggak mereknya mau. nggak boleh disebut ya? Nggak boleh, Oke, jangan, mereknya nggak boleh disebut. jangan. Terus? Kemudian saya nggak mau. Wah, akhirnya malah kayak orang berkelahi gitu. Oh, Masa gitu? gini aja enggak? Ini kan nggak apa-apa Kak, pertemanan. Enggak, ini gratifikasi. Oke. Balikin aja. Oke deh, kalau enggak saya beli aja. Jadi ini beli 3 terpaksa. Beli 3 terpaksa, harganya mahal nggak Pak? Hah? Enggak. Kalau ini enggak terlalu. Karena kalau misalnya diterima, nanti urusannya panjang ya Pak ya? Ya, Bisa ke KPK kan? gratifikasi. Ya, biasanya kami catatkan. Kalau catatkan kan harus saya kembalikan. Saya repot Mbak kalau kayak begitu. Iya. Mending saya kembalikan kamu, saya balikin kamu Atau kita aja. beli gitu ya Pak? Atau saya beli aja deh gitu. Oke. Akhirnya kita beli. Yang ini punya istri sih, yang Iya. lain punya istri. Ada yang belinya juga jauh-jauh katanya. Ada ini waktu Ya. itu pada salah satu acara televisi talk show di Belanda, mereknya nggak saya sebut, Ya. tapi terkenal. Kelak kemudian hari terkenal. Oke, setelah itu harganya berlipat-lipat ganda. Gitu. Saya bilang kok nggak ada yang mau beli sepeda saya ya? Ini mungkin bisa dilelang Pak? Kayaknya iya sih. Oh, mungkin bisa dilelang Pak, karena sekarang harganya udah Tapi cukup udah tinggi turun tuh. sekarang. Oh iya, udah turun, nggak laku lagi. Oh. Jadi dulu saya beli karena saya lagi ada acara talk show televisi di Belanda, terus mau ada acara sepedaan, terus kita ke toko sepeda, terus kita beli. Oke, Pak, kalau misalnya sekarang Pak Ganjar udah belum bisa sepedaan Iya. karena habis jatuh. Iya. Aktivitasnya selama Ramadan apa nih Pak? Kalau Iya. sepedaan nggak bisa? Setelah jatuh sepeda sebelum Ramadan, tiap pagi saya jalan kaki. Oke. Barang 5 kilo sampai 10 kilo gitu ya.
Tapi begitu Ramadan ini off semuanya. Sementara ini saya pakai ngabuburitnya, saya mencoba sehari membangun 2 rumah. Oh, yang bedah rumah ya? Iya. Saya Jadi, baca tuh. saya kerjasama juga dengan Basnas, terus kemudian kita sehari membangun 2 rumah keluarga kita yang kurang beruntung lah ya. Terus kemudian datang ke panti asuhan, jadi tiap hari paketnya itu. Yang lain biasanya tematik ya, minyak goreng, BBM gitu kan. Bagi-bagi gitu ya? Enggak, ngecek ketersediaan, ke pom bensin, ke pasar. Lebih banyak pada kegiatan itu. Oke. Kalau misalnya kita lihat di Instagramnya Pak Ganjar nih, Pak Ganjar 1 hari selama Ramadan tuh katanya banyak titiknya kalau misalnya ngecek. Itu gimana staminanya, tips bugar ala Pak Ganjar selama bulan Ramadan tuh gimana? Enggak lah Mbak, sama aja. Rata-rata 4 titik minimal. Minimal 4 titik. Minimal 4 titik. Konsentrasinya kalau yang di sekitar kota Semarang kan deket Mbak ya. Tapi kadang-kadang kita masuk Semarang terus. Maka kemarin jalan ke Brebes, sekalian menyambut Pak Presiden, terus kemudian di Kendal, tadi ke Meranggen Demak gitu ya, kemarin ke Ungaran. Jadi biar tersebar semuanya. Nah, kalau bagaimana bugar olahraga itu Mbak, maka sekarang hampir seminggu ini saya tidak olahraga kerasa Mbak. Lemas gitu ya? Malah lemas. Bete gitu ya? Betul. Tapi ya minum vitamin pasti. Minum vitamin. Yang paling bikin seger itu satu, senang. Oke, harus tetap senang. Harus tetap senang. Walaupun dibully, tetap senang. Walaupun dipuji, harus tetap senang. Bully itu kan ya vitamin aja. Vitamin. Oke, apalagi menambah kesabaran di bulan Ramadan ya Pak ya. Nanti kita habis ini akan ngobrol lebih panjang soal menu sahurnya Pak Ganjar, menu buka. Pernah nggak sih seorang Ganjar Pranowo itu sahur mie instan? Saya udah pernah lihat nih kayaknya postingannya di media sosial suka banget sama mie instan. Itu buat sahur pernah nggak itu disajikan oleh istri, oleh Bu Atiko? Nanti saya mau tanya. Pernah ya? Pernah. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya Pak ya. Oke. Kita ke pendopo ya Pak ya. Nah, kita udah ada di tempat yang biasanya kalau misalnya kita lihat di Instagram, Bapak kalau terima tamu-tamu selalu di sini kayaknya ya. Ini favorit saya. Jadi kalau ada teman datang, tamu datang, saya ajak ngobrol di sini lebih asik. Mas Aris juga di sini ya? Iya. Kemarin Mas Aris juga di mana? Itu. Di sini ya? Tadi saya pas lihat tuh kayak langsung wah gitu. Merasa kegantengannya tersaingi nggak Pak sama Mas Aris? Wah, yo ganteng Mas Aris. Oh, ganteng Mas Aris ya. Gitu. Oh gitu ya. Tapi buat Ibu tetap Bapak Ibu dong. jarang sih ya. Ibu paling ya pasti ganteng suamiku kalau di depanku kira-kira gitu. Kemarin Ibu ikut nemuin Mas Aris nggak? Enggak. Enggak ya. Ponakan-ponakan. Oh, ponakan-ponakan langsung pada minta foto. Iyalah, biasa. Pak, ini kan kita sambil nunggu azan maghrib ya Pak ya. Kita pengen ngobrol-ngobrol menu buka puasanya Pak Ganjar yang paling favorit. Ini kayak saya lihat gorengan, padahal minyak goreng lagi mahal Pak. Enggak. Ini bukan favorit saya Oh, sebenarnya. bukan favorit ya? Ini yang favorit saya ini. Oh ini apa nih? Kolak. Kolak pisang. Jadi kolak pisang sama kolang kaling itu favorit sejak kecil. Nggak boleh terlalu manis ya. Dan pisangnya harus pisang kepok, tahu ya? Pisang kepok ya. Itu dari kecil selalu ada ya? Selalu. Maka nurun ke anak saya sampai hari ini, maka setiap puasa pasti ada kolak. Selalu ada. Iya. Kalau menu sahurnya yang paling favorit apa? Yang paling sering Ibu sajikan kalau request gitu? Kalau istri saya itu paling gampang menyajikan makanan ke saya karena apa aja oke. Tidak ada yang favorit ya, tapi yang selalu ada biasanya ada kerupuknya nggak, ada sambelnya nggak, tapi kalau saya suruh milih biasanya ada ikan asinnya nggak. Selalu ada ikan asin kalau pas lagi sahur? Tidak selalu, tapi variannya ikan asin itu bikin kangen. Kenapa kok ikan asin bikin kangen? Nggak tahu Mbak ya, waktu kecil itu saya hidup kan di lereng Gunung Lawu, di gunung kan, anak gunung nggak pernah makan ikan laut kan, sehingga satu-satunya yang nikmat rasanya makan nasi jagung saat itu, nasi botok, tahu botok ya? Botok itu yang dibungkus pakai daun pisang. Gitu. Ada melandingnya. Ada melandingnya, betul. Nah itu
saya suka ikan asin gereh layur yang panjang itu, itu dipotong-potong. Nah, nuansa asinnya itu ternyata terbawa sampai sekarang. Itu. Kalau enggak, kalau sudah kepepet-pet nggak ada itu nasi sama sambal tempe. Itu udah the best. Kalau mie instan Pak Ganjar ini nggak sih, kalau kita kan kalau misalnya telat bangun sahur, yang paling gampang udah kita makan mie instan aja. Iya. Tuh, aduh nggak ada ini nih, nggak ada apa-apa nih, udah kita makan mie instan aja. Iya, terjadi juga. Oh, terjadi juga. Terjadi juga. Cuman selama jadi gubernur agak jarang. Karena udah ada yang masak. Oh, karena jadi kalau udah jadi gubernur, udah ada yang masak, udah ada yang bangunin, udah tinggal makan. Udah tinggal makan. Tapi awal-awal sebelum jadi gubernur, umpama saya kesini pas saya kampanye periode pertama kan puasa. Iya. Biasanya ya istri menyediakan itu. Dan kadang ya paling gampang gitu ya, sudah kepepet itu mie instan. Kalau enggak kita jalan keluar, terus di warung malam itu ikut nongkrong di situ. Saya juga suka sih. Mie instannya pakai telur itu pernah diposting kayaknya. Oh ya. Di Instagram saya pernah lihat tuh. Ingat masa kos. Oh iya. Ingat masa kos di UGM. Kalau lagi nggak punya duit makan mie instan pakai telur, udah paling murah ya Pak? Buat, bukan, itu juga agak istimewa. Udah istimewa, mie telurnya nggak, mie-nya nggak pakai telur. Pakai telur istimewa. Kalau Lebaran apa Pak biasanya yang menu mungkin selalu ada gitu? Kami itu di keluarga ya, kalau kita pas kumpul nih Mbak ya, itu kakak saya ya, yang nomor 2 itu suka masak. Kita potong ayam sendiri, terus kemudian diungkep, tahu nggak diungkep? Dibumbuin sambil dimasak ya? Sambil dimasak, diungkep, terus kemudian nanti sambil sehari, terus jadi puasa terakhir, terus pagi kita sholat id bareng-bareng sekeluarga, habis itu anak-anak kumpul, waktu masih ada bapak itu cucu-cucu kumpul, ada cicitnya juga kumpul gitu ya, itu kita rame-rame dibentangin tempat untuk manggang ayam. Nah, itu udah semua manggang ayam. Jadi ayam panggang, terus kemudian lalapan, kita suka lalapan semua, dan sambal. Itu sehat banget ya, biasanya kalau orang tuh lebaran menunya santan semua loh. Bapak nih di keluarga kami itu. Keluarga Jawa banget ya Pak ya? Keluarga ayam kami panggang, itu ya. Pakai lalapan gitu. Tapi ada juga sih yang model opor gitu ya. Ada juga sih opor, tapi saya nggak suka. Kita sukanya yang panggang, lalapan gitu. Otentik banget ya Pak ya, otentik Jawa gitu. Apa ya, masakan ibuku. Kangen ya Pak? Iya. Kangen masakan ya, ibuku. Ngomong-ngomong soal pengalaman masa kecil sama ibu, mungkin yang paling tidak bisa terlupakan pas Ramadan sama ibu dan bapak almarhum ibu? Aduh, banyak sekali Mbak. Satu dibangunin, masih ingat sambil ngantuk-ngantuk gini disuapin gitu kan. Disuapin Pak? Disuapin kan, ayo maam gitu, sambil gini disuapin. Jadi sebenarnya terlalu banyak Mbak. Kalau memori orang tua, ibu gitu itu, aduh, never ending ya, seorang ibu ya. Iya. Terharu jadi. Kangen ya Pak ya? Pasti Mbak. Kalau kenakalan-kenakalan zaman dulu pas lagi bulan puasa, itu kan pasti bikin ibu juga almarhum marah gitu ya? Marah sih enggak ya, tapi biasa kita kalau biasanya habis taraweh, itu main meriam-meriaman, kita sebut itu long bumbung Mbak. Long bumbung itu apa Pak? Kita buat sendiri pakai bambu, dibolongin, terus kemudian dikasih minyak, kasih lubang dikit, terus nanti kita bakar gitu. Long bumbung berarti bambu panjang. Bambu panjang, terus kemudian modelnya kayak meriam gitu. Bung, bung, hehehe. Dulu gitu, karena kalau beli mercon kan mahal. Jadi bikin sendiri. Bikin sendiri, sama teman-teman, murah gitu meriah. Pernah ada kejadian yang mungkin hampir kena atau pecah. apa? Pecah gitu. Iya, jadi karena bambunya ini nggak bagus gitu pecah. Buang gitu, ya cuman kaget-kaget aja. Untungnya nggak sampai melukai ya Pak ya. Ya kenakalan-kenakalan anak-anak zaman dulu ya Pak ya. Oke, Pak Ganjar ini kalau dulu mudiknya ke Kutoarjo sebelum pandemi, nah sekarang ini kan Presiden udah memperbolehkan ya untuk mudik ya. Tapi kan Bapak sebagai Gubernur Jawa Tengah harus jaga gawang. Tapi pengen mudik ke Kutoarjo nggak sih Pak sebetulnya? Nggak selalu, jadi kita janjian dulu. Karena Bapak Ibu sudah almarhum, kita janjian kita mau di mana. Kita ada rumah orang tua dulu, tempat saya lahir Mbak, itu di Tawangmangu. Itu dulu rumah kontrak. Dingin ya, Tawangmangu itu dingin. Sangat dingin. Terus kemudian ya setelah tua-tua kita beli yuk rumahnya yuk gitu. Terus dibeli, sekarang jadi rumah
namanya Wisma Sri Suparni, Wisma Suparni, itu ibu saya. Nah kadang-kadang kalau kita pas berkesempatan bisa libur semua ke sana, kalau enggak di rumah Kutoarjo, kosong soalnya, hanya kakak yang nunggu gitu. Kita janjian, nah, ini sudah 2 tahun kita enggak gitu ya, mudik, gitu. Kita belum tahu besok itu di mana gitu ya, belum tahu. Tapi biasanya saya gantian, apakah saya di Kutoarjo atau saya ke Purbalingga. Purbalingga tempat istri. Dan istri saya sejak saat saya menikah itu sudah yatim piatu dia. Iya. Jadi saya belum sempat kenal sama mertua. Tapi keluarga besarnya cukup banyak gitu ya. Jadi kalau kita ketemu kadang-kadang kita open house modelnya. Ya memang sekarang kalau terjadi open house ya saya lah. Sekarang jadi tuan rumahnya. Jadi dituakan akhirnya. Dituakan. Dituakan. Kalau dituakan jadi tuan rumah dong. Ya begitulah kira-kira. Tapi ada kakak, adik semua bantu. Tahun ini kan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak ya, sebagai tujuan mudik gitu ya Pak. Paling banyak mungkin sekitar berapa? 900.000 setiap harinya akan masuk. Berapa puluh juta gitu ya Pak ya? 23, surveinya Kemenhub. 23 juta pemudik akan masuk ke provinsi Jawa Tengah. Berarti Bapak nggak bisa mudik dong, harus jaga gawang dong. Iya betul, makanya di keluarga sudah paham. Oh iya. Nah ini adikku, kakakku Ganjar ini kayaknya udah nggak pulang, maka kita WA dan sebagainya. Ya 2 tahun lalu saya buat halal bihalal virtual, ke keluarga juga hanya begitu. Ada sih sempat yang main ke sini gitu ya. Itu modelnya begitu. Tapi benar tadi Mbak, kayaknya saya harus jaga gawang besok. Harus jaga gawang. Kita udah nyiapin Mbak. Nah rutenya, itu skenarionya betul. Pak, skenarionya Pemprov Jawa Tengah kedatangan hampir 23 juta pemudik ini gimana Pak? Ya mungkin sih tidak akan sebanyak itu ya. Pengalaman kita kalau nggak salah pernah sekitar 9 jutaan gitu. Tapi itu sudah cukup bikin macet. Belum yang lewat pasti ada saudara kita dari Jawa Timur gitu ya. Maka biasanya kami komunikasi dengan Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Gubernur Jatim gitu ya. Kita komunikasi bagaimana kita mengatur dengan Korlantas ya, dengan Polda udah pasti, TNI udah pasti kita siapin, dengan teman-teman Bupati Wali Kota. Karena tidak akan ada penyekatan dan tidak akan ada pemulangan besok, rasanya kayaknya saya bayangkan ya agak sangar. Sangat macet sekali itu Simpang 5, mau kesini aja ke Puri Gede itu udah macet banget Pak. Gitu ya, ya rasanya kita akan mengalami situasi itu. Kalau kita bicara mungkin ya harus sedikit capek ya, pasti akan ada tamu-tamu kita, saudara kita mau pulang, mesti kita siapin tempat wisata, logistik ya, terus kemudian BBM, kita udah bicara juga dengan Pertamina, kemarin insya Allah udah siap, cara ngatur. Nah kita pesan sekarang, memastikan mereka sudah di booster yang mau pulang. Nah kita komunikasi lah, yang dari Jakarta paling banyak, Marisa seneng, di DKI sudah, siapa mau mudik? Booster sekarang, yang daftar banyak loh Mbak. Jadi itu sebenarnya insentif juga buat mereka. Berarti kontak-kontakan dong sama Gubernur DKI? Oh kami selalu. Para pemudik ini booster? Ada mudik, tidak ada mudik, saya, Mas Anies, Kang Emil ini sering kontak. 3 gubernur Jawa ini ya, bikin klub aja Pak mestinya. Loh, saya punya WA grup bertiga kok. Namanya apa Pak? Ya cuman bertiga gitu aja namanya. Bertiga gitu. Jadi saling kontak-kontakan mungkin? Ya waktu pandemi juga kita komunikasi. Sekali-sekali juga kita komunikasi juga umpama Mbak Khofifah, kita juga bicara juga dengan beliau di apa yang besar-besar ini. Gitu. Tapi dengan kedatangan segitu banyak pemudik ya Pak ya, pasti Bapak melihat ada peluang peningkatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan kebangkitan nggak sih Pak untuk perekonomian di Provinsi Jawa Tengah menurut Bapak? Ini potensi yang sangat bagus. Kemarin pada saat Pak Presiden kesini juga tanya, mana Pak Gub? Gitu. Udah siap belum? Insya Allah Pak Presiden siap. Gitu. Apa yang mulai disiapkan? 1 booster Pak. 2 ketat aja kita tetap pakai masker dan itu kita sosialisasikan. Latihannya selama taraweh ya, latihannya selama sholat subuh berjamaah, kan sekarang banyak yang berjamaah gitu ya. Atau mereka yang tadarus bareng begitu ya. Latihannya di situ. Kalau itu bisa tetap pakai masker, maka sebenarnya cukup membantu. Dan saya sampaikan itu betul Mbak. Ini potensial sebagai pengungkit ekonomi. Apalagi Kemenaker sudah bicara bahwa THR mesti dibayarkan, nggak boleh dicicil. Iya, itu. Artinya kan orang-orang akan langsung bisa membelanjakan, belanja buat keluarganya, dibawa ke kampung gitu ya Pak. Saya nyiapin UMKM sekarang. UMKM siap-siap, ini rezekimu insya Allah gitu kan, kamu siap-siap semuanya, kita dampingi, terus kemudian ya kita dorong begitu. Termasuk tahun lalu mereka membuat parcel, hari ini kita suruh buat parcel juga, kita yang beli agar dia hidup, tapi siapkan nanti rombongan yang mau datang gitu ya.
sekarang sudah saya cek itu di daerah-daerah pinggir-pinggir itu sudah membuat warung di pinggir jalan. Oh, Dugaan saya persiapan dia ya. sudah berpikir ntar Kayaknya macet. kalau macet mereka udah siap jualan, jadi orang-orang pada Kira-kira. nggak kelaparan di jalan. Kira-kira. Soal UMKM itu saya lihat di Instagram ada lapak Ganjar itu untuk mensupport itu ya Pak ya? Sebenarnya itu sejarahnya di 2020, Mbak. Oh, Waktu oke. itu karena semua orang mesti bekerja di rumah, terus mereka ngamuk, marah-marah. Pak Ganjar, gimana ini? Oke. Kita nggak bisa jualan, dimarahin Satpol PP. Tenang, pindah ke digital. Kita nggak ngerti caranya, kita ajari. Oke. Sini saya promoin. Nah, muncullah lapak Ganjar itu. Terus kemudian kita dorong. Lumayan loh, Mbak. Ada yang kenaikannya sampai 2020, berarti sekitar 2000%. Followernya Pak Ganjar kan banyak, hampir 4 juta. Jadi Iya. begitu dipromoin sama Gubernur Promoin, Jawa Tengah, iya. wah itu langsung banyak yang beli tuh. Ada yang 350%, jadi saya senang. Meskipun, Pak kok saya belum laku ya Pak ya, mungkin kamu problem. Oke. Problem packaging, problem rasa, problem harga, nah itu yang kita coba bantu. Oke, tapi sekarang udah mulai banyak kayaknya ya Pak ya, Apa tuh? UMKM yang menggeliat menjelang Lebaran ini. Dan pada saat tahun lalu sudah ekspor ke Osaka. Oh gitu Pak? Iya, jadi kita bantu, BI membantu, OJK membantu, mereka bisa berangkat. Di tengah pengapalannya sulit, kontainernya sulit, kita cari satu aja kita mulai. Dan sudah repeat order. Besok kita mau mulai lagi namanya UFO, UMKM Virtual Expo. UMKM Virtual Expo, Nah, di kalau disingkat Singapura. UFO. Oke, Ya sangat pokoknya kreatif dipas-pasin lah ya. Dipas-pasin. Dan kemarin di Santech Singapura kita lakukan itu dengan Pak Dubes Singapura. Nah besok kita mau ajak Belgia sama Osaka karena kita sudah pernah berkomunikasi. Jadi ASEAN Plus gitu ya. ASEAN Plus khusus untuk produk UMKM. Bagus Mbak. Berarti Saya senang. UMKM goes internasional. Ya kita ajarin mereka. Oke. Pak, ini kan tahun depan Bapak udah nggak menjabat sebagai gubernur ya. Ini harus kita tanya nih Pak, soalnya banyak yang titip gitu ya. Kira-kira Bapak mau ngapain sih? Jadi pesepeda, Ya. jadi YouTuber, Ya. terus atau jadi pelaku UMKM, Ya. bantuin teman-teman UMKM atau ada kira-kira apa nih Pak? Oh, kok bener semua ya? Oh bener ya? Iya bener. Pesepeda. Jadi bea sudah. Oke, Ya, udah. kan? YouTuber sudah dimulai. YouTuber udah dimulai. Lapak Terus Ganjar sudah Lapak ada. Ganjar udah mulai gitu. Cocok ya. Udah cocok Pak? Iya Udah sih. cocok jadi apa Pak? Jadi itu Oh jadi YouTuber. Aduh saya mancing aja nih, jadi apa Pak? YouTuber. Oh jadi YouTuber. Di antara 3 itu kira-kira yang paling cocok mana Pak? Tiga-tiganya kan main itu, sepedanya main, YouTuber main, jualan UMKM main gitu kan. Oke, berarti tahun depan kita harus kesini lagi nanya sama Pak Ganjar ya. Boleh. Bulan apa Pak kelarnya? Apa itu? September. September Insya Allah 2023 September. kita akan datang lagi ke Puri Gede untuk nanya Bapak mau apa setelah itu. Ya terima kasih Pak Ganjar sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia ngabuburit di Jawa Tengah di Puri Gede. Kita sebentar lagi akan berbuka puasa. Nanti tahun depan kita akan datang lagi ke sini untuk bertanya sama Pak Ganjar apa rencananya setelah lengser jadi gubernur ya Pak ya. Terima kasih sekali ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan kita akan berbuka puasa sebentar lagi. Udah banyak nih menunya yang disiapin di belakang sama Pak Ganjar. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di rumah toko berikutnya dalam Ngabuburit bersama Toko. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat sore dan sampai jumpa.